Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, pendengar yang sama berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan malam ini kita bisa melanjutkan pembahasan fikih. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan mengenai jual beli, ya, salam dan iqalah, ya. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini mengenai ar-rahan. Ar-rahan dalam artian gadai, ya. Ar-rahan itu adalah bahasa Arab, ya, yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah gadai, ya, menggadaikan. Sebelumnya para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, ada beberapa akad, ya, yang bertujuan untuk menjadi akad penjamin, ya, menjadi akad penjamin. Yang pertama adalah persaksian, ya, persaksian, dan tujuan dari akad ini adalah agar seseorang tidak lari, ya, atau tidak mengingkari hutang yang dia miliki atau hak yang harus dia tunaikan. Kemudian ada jenis akad berikutnya, ya, selain persaksian ada juga gadai, ya, yaitu memberikan barang sebagai jaminan, ya, akan hutang atau hak yang harus dia tunaikan. Dan yang ketiga adalah dalam tanda kutip jaminan, ya, jaminan. Yang dimaksud jaminan di sini adalah seseorang menjadi penjamin ketika ada seseorang lain, ya, yang dijamin itu, ya, tidak membayarkan atau tidak menunaikan haknya, ya. Jadi ketika seseorang tidak menunaikan hak, ada penjaminnya, ya, ada penjaminnya berupa orang juga, ya, yang di situ dia bisa menagih hak tersebut, ya, di orang penjamin itu. Jadi para ulama mengatakan bahwa akad jaminan, yaitu yang tiga itu tadi, yaitu pertama persaksian, itu tujuannya adalah agar hak itu terjamin ketika seseorang mengingkari bahwa dia memiliki hutang misalnya. Dan akad kedua dan ketiga tadi, ya, yaitu akad gadai dan akad orang penjamin, ya, tujuannya adalah untuk menjamin ketika orang yang memiliki, yang harus menunaikan hak itu bangkrut misalnya, ya, atau tidak memiliki uang. Di antara akad itu adalah akad rohan, ya, akad gadai, akad gadai. Gadai itu ada dua, ya. Ar-rahan itu ada dua. Pertama, kalau kita melihat dari kacamata jauh, ya, dari jauh, ya, rahan itu ada yang satu diatur oleh syariat, ya, dan yang kedua adalah rahan yang memang dalam istilah jaminan, ya, dalam istilah jaminan. Yaitu kalau misalnya seseorang, ya, aku pinjam pulpennya, ya, apa itu kan pulpen mahal, ya, misalnya, ya, atau HP mahal, kasih barang jaminan dong, ya, kasih barang jaminan dong, nanti kalau HP-nya rusak kamu ganti gimana. Itu adalah jaminan, ya, secara bahasa. Dan ada juga gadai, ya, atau jaminan, ya, yang diatur oleh syariat, ya. Ar-rahan, ya, di sini, ya, kita maksudkan sini, ya, kita bahas sekarang yang diatur oleh syariat itu terbagi dua. Ar-rahnul syar'i war rahnul ju'li, ya. Rahan syar'i yaitu rahan, ya, atau pegadaian atau gadai yang terjadi karena syariat tanpa perlu ada lafaz, ya, tanpa perlu ada ijab kabul, tanpa ada perlu persetujuan dari kedua belah pihak. Misalnya, ya, misalnya seseorang meninggal, ya, dan memiliki harta waris. Namun ketika dia meninggal juga dia memiliki hutang, ya, dia memiliki hutang. Otomatis, ya, hutang itu harus dibayar. Dari mana? Dari harta warisan yang dia tinggalkan, ya. Yang bayar tentu ahli warisnya, ya, yang bayar tentu ahli warisnya. Nah, di sini dikatakan harta warisnya itu marhun, ya. Marhun, ya, tergadaikan, ya, tergadaikan, dan harus dibayar utang-utang tersebut dari harta waris tersebut, ya, harta waris tersebut, dari warisan tersebut. Nah, ini adalah ar-rahnul syar'i, ya. Jadi otomatis harta warisan itu tergadai, ya,
atas otomatis harta warisan itu tergadai dan dijual ya untuk membayar utang-utang dari orang yang meninggal tersebut. Ya. Ini adalah ar-rahnu asy-syar'i. Dan ada yang jenis kedua ya, ar-rahnul ju'li ya. Jadi gadai yang dijadikan ya, kalau bahasa Arabnya seperti itu. Atau gadai yang sesuai kesepakatan ya. Yaitu ketika seseorang memiliki hutang ya, atau seseorang membeli sesuatu ya, kemudian belum dibayar, penjual ini meminta barang gadai ya, barang gadai. Agar untuk kalau misalnya dia tidak memiliki uang untuk membayar ya, maka barang gadai tersebut ya dijual untuk memenuhi harga barang yang dia hutangi ya, yang dihutangi. Ar-rahan secara bahasa ya para jemaah sekalian, dalam secara bahasa yaitu adalah sesuatu yang sabit ya, sesuatu yang menetap. Makanya kalau dikatakan al-hala ar-rahina ya dalam bahasa Arab itu yaitu adalah kondisi yang menetap ya. Ya. Dan kalau dikatakan juga rahanal mismaru fil khashab, artinya paku itu telah menetap ya, telah sabit di kayu tersebut ya, di kayu tersebut. Asal landasan dasar ya, landasan dalil dari rahan adalah dalam surah Al-Baqarah, farihanun maqbudah ya. Farihanun maqbudah. Maka artinya adalah maka gadaikanlah barang gadai yang telah kamu pegang ya, yang telah kamu pegang. Dan dalam hadis ya, hadis yang terkenal bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dan baju perangnya ya, baju besinya itu tergadaikan di salah satu dari orang Yahudi ya, salah satu dari orang Yahudi. Bahkan dikatakan bahwa namanya itu ada Abu Syaham ya, Abu Syaham. Di situ ketika Nabi meninggal baju perang Nabi ya masih ya tergadaikan di orang Yahudi tersebut. Ada hikmah ya dari hal ini, dari hikmah dari mengapa Nabi bergadai ya, melakukan gadai kepada orang Yahudi ya. Ketika itu Nabi membutuhkan makanan ya, dan Nabi memiliki baju perang ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW menggadai baju tersebut ya, kemudian menukarnya dengan 3 sa' kalau tidak salah ya, sekitar ya salatina sa'an ya, 30 sa' ya dari gandum ya. Itu kan Nabi tidak punya lagi, maka akhirnya beliau menukar tersebut. Yang nanti kalau misalnya Nabi ingin menggantinya ya, bisa mengganti dengan salatina sa' ya, dengan gandum 30 sa', atau kalau tidak bisa Nabi bayar, Nabi nanti baju tersebut dijual oleh orang Yahudi tersebut untuk membayar hutang Nabi kita Muhammad SAW. Dan tapi Nabi meninggal sementara baju beliau SAW masih tergadai di orang Yahudi. Ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah di sini kita bisa melihat bahwa boleh kita bermuamalah dengan orang non Muslim ya, orang kafir, sebagaimana Nabi SAW menggadaikan baju perang beliau. Yang kedua ya, sebagian para ulama mengatakan ya, mengapa Nabi kita Muhammad SAW menggadai bajunya ya, menggadai baju perangnya karena orang Yahudi, padahal bisa kan ke para sahabat ya, yang orang Islam, yang notabene orang Islam lebih aman ya, lebih aman dari riba ya. Para ulama mengatakan bahwa kalau Nabi menggadaikan hartanya kepada para sahabat, nanti para sahabat akan malu-malu ya, segan untuk menagih Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang Yahudi ya, orang Yahudi langsung saja sikat ya, mau Nabi atau Nabi tidak Nabi langsung ditagih. Bayangkan orang Yahudi ya, Nabi saja dibunuh ya, Nabi saja dibunuh, apalagi kalau hanya sekedar menagih ya. Oleh karena itu Nabi merasa ya, kalau menurut pendapat para ulama ini, sebagian para ulama mengatakan bahwa untuk menutup hal itu ya, keseganan para sahabat untuk menagih ya hutangnya Rasulullah nanti, maka Rasulullah langsung saja memilih untuk menggadaikan dir'ahu ya, pakaian perang beliau ya, baju perang beliau kepada orang Yahudi ya, kepada orang Yahudi.
Tadi kita katakan bahwa rahni itu uh, sabit ya, sesuatu yang menetap. Gambaran dari rohan seperti ini ya. Misalnya saya membeli sebuah barang ya dari seseorang, saya sudah terima HP-nya, misalnya HP ya. Kemudian saya mau bayar, tapi saya tidak ada uang dulu. Nah, saya bilang ke penjualnya ya, saya bayarnya bulan depan ya. Ya. Nah, penjual tersebut tidak kenal saya ya. Dia bilang ya, kan kamu belum bayar ya. Mana jaminannya? Mana kalau bisa kamu gadaikan barangmu ya. Atau saya yang menawarkan ke dia, saya belum bisa bayar ya, dan saya akan menggadaikan misalnya buku saya yang mahal ini ke kamu ya. Atau dia yang meminta untuk barang digadai, maka ketika itu saya mengambil buku yang mahal itu kemudian saya berikan kepada dia sebagai barang jaminan, barang gadai ya. Nanti kalau misalnya saya bayar, alhamdulillah ya, saya bayar uangnya, saya ambil buku saya ya. Tapi kalau tidak ya, kalau saya bangkrut misalnya, la qadarullah ya, HP-nya tetap kepada saya, ya, saya tidak bisa membayar uangnya, maka buku tersebut yang merupakan barang gadai di penjual tersebut itu harus dijual ya sesuai dengan harga yang masuk akal dan diambil sebanyak harga dari HP tersebut ya. Ada lebihnya dikembalikan ya, ada lebihnya dikembalikan. Seperti itu gambarannya gadai dalam Islam ya. Gadai dalam Islam. Jadi para ulama memberi pengertian ya, rahan adalah ja'lu ainin ya, maliyatin wathiqatan bidainin yustawfa minha 'inda ta'azzuril wafa ya. Para ulama mengatakan bahwa gadai adalah menjadikan sebuah barang yang dianggap harta dalam syariat ya, wathiqatan bidain, sebagai jaminan atas sebuah utang ya, atas sebuah utang yustaufa minha ya. Nanti kalau misalnya di kemudian hari ya, kemudian hari tidak bisa dibayar, maka utang itu ya akan diambil dari barang tersebut inda ta'adzurul wafa, ketika memang sudah tidak bisa dibayar ya, tidak bisa dibayar ya. Para ulama mengatakan ya, yustaufa minha inda ta'adzurul wafa itu bukan pengertian ya, itu hanya menggambarkan sebuah mayoritas keadaan dari gadai itu, karena biasanya gadai ya kalau orang tidak bisa bayar maka barang gadainya yang dijual ya. Tapi belum tentu ya seperti itu, karena para ulama mengatakan bisa saja barang gadai itu ya merupakan barang gadai, tapi ketika dia tidak bisa membayar misalnya, dia bisa bilang ke penjual tersebut, bilang saya tidak mau jual barang itu ya, kalau gitu barang gadainya sini dong ya, nanti saya jual barang yang lain ya. Itu bisa menurut para ulama. Jadi tidak mesti barang itu yang dijual ya. Bahkan inda ta'adzuril wafa ya, ketika para ulama mengatakan ketika dia tidak bisa membayar ya, itu juga bukan sebuah syarat ya. Makanya tidak dimasukkan ke dalam pengertian menurut sebagian para ulama. Karena mengapa? Bisa saja orang tidak membayar karena yang pertama tidak ada duit. Yang kedua karena memang nggak mau bayar ya. Namanya muwatil ya. Menunda-nunda ya. Atau yang ketiga memang dia mau mencuri ya, yang mencuri dan mau merampok misalnya, atau tidak mau membayar sama sekali. Dan dari situ juga kalau dia memasang barang gadai ya, kita bisa jual ya, kita bisa jual ya untuk membayar hutangnya ya, untuk membayar hutangnya. Di sini kita bisa lihat ya, yang pertama kalau kita memiliki hutang ya, hutang ini bisa hutang karena kita meminjam uang, atau hutang karena hasil jual beli ya, atau bisa hutang karena salam. Olehnya para ulama menaruh hukum-hukum rahan ini, hukum-hukum gadai ini biasanya setelah pembahasan mengenai salam ya. Karena kenapa? Salam kan bayar dulu, barangnya nanti datang ya, barangnya nanti datang. Sambil menunggu orang ini mengatakan ya, barangnya kan belum ada, kalau gitu saya minta barang gadai dong ya. Karena sebab itu para ulama menaruh biasanya ya hukum-hukum rahan itu di setelah pembahasan tentang salam ya, setelah pembahasan tentang salam. Dan hutang ya, yang hutang di sini yang dimaksud adalah hutang yang memang betul-betul hutang, sudah ada hutang. Kalau dikatakan lazim, hutang lazim au ya'ulu ila lazum wa mustaqir ya, yaitu hutang yang memang sudah benar-benar hutang
dan bukan hutang yang setengah-setengah hutang, ya. Mungkin bisa, ya, pembahasan ini agak mendalam, ya, agak mendalam. Kita bisa contohkan saja, ya. Hutang yang benar-benar hutang itu adalah hutang yang akibat meminjam uang, ya, dan uangnya sudah diambil, atau hutang akibat dari jual beli, ya, dan barang jualannya sudah diambil, sisa membayar, ya, dan itu adalah hutang. Para itu boleh untuk dimintai barang gadai, ya, barang gadai. Namun kalau hutang yang belum wajib, misalnya, ya, si istri minta kepada suami, ya, nafkah besok hari, ya, kata suaminya jangan dulu, ya, kan besok hari belum datang si istrinya, kalau gitu mana barang gadai, ya, itu tidak bisa karena hutangnya belum datang, ya. Atau hutang, ya, yang setengah-setengah hutang lah, bisa dikatakan seperti itu. Misalnya sayembara, ya, seseorang mengatakan kalau ada yang dapat mobilku, ya, saya kasih 5 juta, ya, saya kasih 5 juta. Kemudian ada orang datang, oke, saya kerja, ya, kamu bisa jamin nggak kasih saya 5 juta, mana barang gadainya, ya, seperti itu, ya. Itu kan bisa saja yang kerja dia, bisa saja yang kerja orang lain, ya, bisa saja yang dapat mobilnya orang C, ya. Makanya itu namanya setengah-setengah utang, ya. Itu namanya dain ghairul lazim. Itu utangnya itu tidak dianggap utang, ya, yang bisa dipakai untuk dalam akad gadai, ya. Jadi utang yang memang sudah ada, ya, dan sudah lazim, ya, sudah mentok, ya, itu adalah utang yang boleh dijadikan objek akad dari pegadaian, ya, dari gadai. Kemudian ketika kita sudah punya utang tadi, ya, apa yang kita berikan kepada dia, ya. Yang pertama kita harus melakukan ijab qabul, ya. Secara lafaz akad gadai itu tidak sah kalau langsung saja, ya, langsung beri-beri saja segini, ya, serah terima, ya, tidak ada lafaz sama sekali, ya. Kalau tidak ada lafaz sama sekali berarti memberi orang, ya. Tapi ini kan kita mau pakai gadai, ya, dan gadai menjadikan barang gadai itu tidak ditahu, ya, niatnya seperti apa, dia mau seperti apa, ya, dia mau jadikan barang ini apa, ya, kecuali ketika dia melakukan ijab kabul, ya. Jadi dia harus mengatakan saya ingin menjadikan barang ini gadai, atau si penjual mengatakan saya minta barang gadai, kemudian dia serahkan, ya, saya minta barang gadai, kemudian dia serahkan. Dan barang gadai yang harus diserahkan itu, ya, sebelumnya, ya, lafaz ijab kabul ini harus sesuai dengan syarat lafaz ijab kabul pada jual beli yang sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu, yaitu adalah 13 syarat, ya, 13 syarat. Kemudian barang apa yang kita berikan, ya? Apakah semua barang? Tidak, ya, tidak. Para ulama mengatakan kullu ma jaza bai'uhu jaza rahmu, ya. Apa yang bisa dijual bisa dijadikan barang gadai. Karena kenapa? Karena nanti mau dijual ketika pembayaran tidak bisa dilaksanakan, ya, ketika pembayaran hutang atau yang lainnya tidak bisa dilaksanakan. Dan kita kembali flashback dahulu, ya, yang bisa dijual itu apa, ya. Menurut syariat al-maliyah itu, ya, harta itu tidak secara umum harta kalau kita bahasakan secara bahasa, ya. Tapi kalau kita lihat dalam sisi syariat, harta itu lebih sempit. Karena bisa saja alkohol, ya, khamar, ya, babi itu dianggap harta oleh non-muslim, tapi kita tidak menganggap itu adalah sebuah harta, ya. Makanya yang bisa dijadikan barang gadai adalah harta yang dianggap harta oleh syariat dan agama kita. Jadi tidak boleh kita menggadaikan barang haram, ya, barang najis, ya, atau juga barang yang terlalu sedikit, ya. Kan kita sudah bahas dahulu, ya, kita tidak boleh menjual satu butir beras, ya. Karena kenapa? Tidak ada manfaatnya, ya. Makanya ketika saya beli HP kemudian saya mengatakan saya gadaikan ini satu butir beras, ya, tidak sah, ya, tidak bisa, karena itu tidak dianggap harta, ya, tidak dianggap laisat lahu maliyah, ya, tidak memiliki sifat kehartaan yang dianggap oleh syariat, ya, oleh syariat. Kemudian, ya, siapa sih yang bisa melakukan gadai ini, ya? Yang bisa melakukan gadai ini adalah orang yang sah proses transaksinya, ya, oleh orang yang sah proses transaksinya.
yaitu balik akil, ya, balik akil, dan orang yang balik dan orang yang berakal, dan juga tidak dilarang untuk dalam melakukan transaksi karena dia orang yang mubazir misalnya. Jadi ada nanti pembahasan mengenai al-mahjur alaihi bisafah, yaitu orang yang ditahan, ya, yang dipersempit kewenangannya, bisa dikatakan orang diboikot, ya, orang diboikot karena muncul beberapa sifat, ya, membahayakan dia dan hartanya, ya. Misalnya orang yang terlalu boros, ya, orang terlalu ini beli itu, ya, terlalu boros dalam artian menggunakannya dalam hal maksiat atau hal makruh, ya, maka orang seperti ini adalah dipersempit wewenangnya dalam melakukan transaksi, ya, dipersempit wewenangnya dalam melakukan. Dan orang yang melakukan pegadaian ini, yang bergadai ini, tidak boleh orang yang seperti itu, ya. Harus orang yang bebas dari sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Kemudian para jamaah sekalian, ya, di sini disebutkan ya, sudah kita sebutkan tadi mengenai hutang, ya. Ada satu pembahasan penting, ya, satu pembahasan penting mengenai kalau kita misalnya, ya, menggadaikan sebuah barang, ya, kita menggadaikan seekor hewan, Ini hewan kan butuh makan, butuh minum, ya, butuh makan, butuh minum. Yang memberi makan minum itu siapa? Apakah saya yang menggadaikan, pemilik hewan tersebut, atau orang yang mengambil gadai, yaitu penjual? Kalau kita merujuk ke mazhab Syafi'i, ya, maka yang wajib untuk memberi nafkah hewan tersebut adalah yang punya, ya, yaitu saya yang menyetorkan barang gadai, ya, bukan penjual, ya, bukan orang yang menerima gadai tersebut, karena bukan miliknya. Makanya saya sebagai pemilik hewan tersebut, hewan yang saya gadai, kan hewan ini bisa dijual, ya, jadi bisa digadai juga. Saya harus memberi makan, saya harus memberi minum, ya. Ketika hewan tersebut butuh tempat, ya, dan tempat itu tidak ada kecuali disewa, maka saya harus menyewanya. Dan asalnya barang gadai itu berada di tangan penjual, ya. Kecuali dalam beberapa hukum, ya. Itu tidak perlu kita bahas karena pembahasannya sangat mendalam mengenai itu. Dari sini kita bisa ambil hukum, ya, ambil hukum bagaimana dengan pegadaian yang mengatakan bahwa saya mau pinjam uang dari kamu, ya, kemudian saya gadai emas saya, ya, atau saya gadai surat-surat saya, ya. Kalau dia mengatakan, ya, pihak pegadaian ini mengatakan, ya, oke, saya pinjamkan kamu uang, tapi nanti baliknya tapi ada ini, ya, ada uang bayarnya berapa, ya, 30% misalnya, atau 10% dari hutang. Nah, itu tidak boleh karena itu sudah riba, ya. Tapi kalau pihak pegadaian ini mengatakan, ya, saya akan terima hewannya, ya, atau saya terima emasnya, tapi ada uang ininya, ada uang simpannya, kan emas kan tidak ditaruh sedemikian seperti itu saja, ya. Tentu harus ditaruh dalam sebuah tempat, ya, yang di tempat itu bisa melindunginya dari pencurian, ya, dari kerusakan dan sebagainya. Dan tempat itu biasanya, ya, dibayar, simpan emas pun di bank kan dibayar, ya, tidak serta merta kita masukkan emas kemudian lepas, enak, ya, bisa kita enak-enak saja, ya, simpan emas berlari, ya, tentu harus dibayar. Maka kalau ada pegadaian mengatakan, ya, silahkan simpan emasnya di sini, tapi ada biaya admin, ya, biaya pengurusan, biaya penyimpanan sekian, dan utang Anda nanti bayar tidak ada lebihnya, hanya membayar uang ini saja, uang penyimpanan emas, ya, kan itu harta Anda, maka Anda harus menjaganya, bukan saya, ya. Itu kalau sejalan dengan mazhab Syafi'i, itu maka dikatakan boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Kemudian ada beberapa hal yang biasanya terjadi di masyarakat, ya. Misalnya ada sebuah perpustakaan, yang perpustakaan itu adalah wakaf atau perpustakaan umum, yang dimana kalau kita ingin meminjam buku, kita harus membayar uang jaminan, ya, kita harus membayar uang jaminan atau menaruh sesuatu berupa jaminan. Apakah itu bisa dikatakan sebagai ar-rahan? Ya, apakah itu bisa dikatakan oleh ar-rahan? Kalau kita merujuk ke buku Hasyal Bajuri, ya,
di situ disebutkan perkara itu tidak dianggap rohan secara syariat, ya. Rohan secara. Tadi kita sudah menjelaskan ya di awal, kita melihat gadai itu dari atas, ya. Ada gadai yang hanya sekedar jaminan dan tidak diatur dalam syariat, dan ada gadai yang memang diatur hukumnya dalam syariat. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu adalah rohan yang tidak diatur oleh syariat, yang dimana ya diatur oleh syariat, ya, tapi diatur oleh fikih bab gadai, ya. Tapi kalau dari segi al-muslimuna ala syurutihim, ya, orang muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya, ya. Kalau mereka mempersyaratkan sesuatu, kita harus terpenuhi, ya. Toh di buku perpustakaan itu boleh orang, ya, boleh pengelola mempersyaratkan syarat-syarat selama tidak melanggar syariat, ya. Ketika seseorang mau meminjam dan kita minta jaminan, itu boleh-boleh saja, ya. Yang penting bukan dimaksudkan gadai, ya, tapi hanya sekedar wathiqah, ya, hanya sekedar mutlaqul wathiqah, hanya sekedar sebuah jaminan secara umum, ya. Maka para ulama mengatakan, ya, ini boleh, ya, ini boleh. Kenapa kita bahas ini, ya? Kenapa kita bahas ini? Karena tadi kita sebutkan bahwa syaratnya untuk memberi gadai itu adalah apa? Ada hutang, ya. Dan para ulama mengatakan menggadai karena bukan sebab hutang, ya, tapi karena sebab barang, ya, itu tidak boleh. Misalnya, ya, saya meminjam uang, saya meminjam buku dari seseorang, ya, atau meminjam HP lah, atau meminjam laptop, sudah saya terima, ya, saya pinjam. Kemudian peminjam mengatakan, yang memberi pinjaman mengatakan, barang gadai, ya, barang gadai. Nah, kenapa? Nanti laptopnya rusak. Kalau rusak, saya ambil dari mana uang bayarnya, ya? Ya udah, nah, nih HP saya barang gadai. Ya, itu tidak boleh. Karena kenapa? Kalimat farihanun maqbudah, ya, dalam Al-Qur'an itu hanya tertera pada ayat mudayana, ayat yang membahas tentang hukum hutang, ya. Dan hutang itu, ya, bukan benda, ya. Hutang itu adalah sesuatu makna yang mengharuskan kita untuk menunaikan hak, ya, menunaikan hak. Makanya para ulama mengatakan, ya sudah, kita cukupkan saja apa yang ada di ayat tersebut dan tidak lebih daripada itu, ya, lebih daripada itu, ya. Kembali ke masalah pinjam buku tadi dan minta jaminan, ya. Ada yang mengatakan itu kan gadai itu, ya, gadai karena buku tidak boleh, ya. Tapi dalam Hasyiah Bajuri dikatakan bahwa itu bukan gadai, tapi itu hanyalah sekedar jaminan, ya, sekedar jaminan yang bukan masuk pada hukum gadai, ya, bukan masuk pada hukum gadai. Kemudian yang terakhir, ya, mengenai hukum gadai ini, ketika saya sudah bersepakat dengan penjual tersebut, ya, saya akan menggadaikan barang, ya, tapi saya bilang seperti ini, ya, saya akan berikan barang gadainya besok, ya, karena buku saya yang akan saya gadaikan itu ada di rumah, nggak saya pegang sekarang, ya, ya. Ketika selama barang gadai belum diberikan, ya, maka akadnya belum tuntas, ya, belum tuntas. Kapan akadnya tuntas? Ketika barang sudah diberikan, ketika barang gadai sudah diberikan kepada penjual. Ada yang bertanya, kok dibahas tuntas tidak tuntas, ya? Kenapa? Ya, karena, ya, ketika akadnya belum tuntas, ya, akadnya belum lazim, maka seseorang, ya, kedua belah pihak bisa membatalkan akad gadai tersebut, ya. Misalnya saya yang menawarkan diri untuk menggadai buku saya, tapi saya belum memberikan, maka saya bisa mengatakan, wah, nggak jadi deh, nggak jadi, ya. Ya, penjualnya bilang, ya udah, kan yang minta gadai kan kamu, ya. Ya oke, ya sudah, ya. Tidak usah jadi ada barang gadai, ya. Nanti saya tunggu saja saya bayar, ya, seperti itu. Mungkin hanya ini, ya, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan rohan ini, ya, secara singkat, ya. Dan ada beberapa hukum, ya, ada beberapa hukum yang mendalam, ya. Insyaallah nanti akan kita bahas berikutnya, ya. Jika kita nanti tergantung panitia, ya, tergantung panitia akan membahas mengenai pegadaian ini lebih dalam lagi.
akan kita tambah beberapa hukum yang lebih dalam lagi. Namun kalau tidak, kita cukupkan secara umum saja rohan ini, setidaknya kita bisa paham ya. Kita bisa paham bahwa pegadaian itu seperti ini. Ya. Perlu kita tekankan bahwa pegadaian itu, ya, gadai itu adalah bertujuan untuk jaminan saja, ya, jaminan saja. Maka ketika dalam jaminan itu ada tambahan harta, ya, yang menguntungkan pihak pemberi utang, ya, atau menguntungkan pihak penjual, maka itu adalah tidak boleh. Karena kenapa? Itu termasuk dari kaidah dari hutang yang mendapatkan manfaat, ya, memberikan manfaat kepada pemberi hutang, ya, dan itu adalah riba. Jadi patut diberi hati-hati di sini, patut kita berhati-hati dalam perkara ini karena banyak praktek yang terjadi di masyarakat yang dimana praktek gadai disambung dengan ada keuntungan, ya, ada keuntungan kepada pemberi hutang yang dimana di situ adalah merupakan praktek dari riba, ya. Bagaimana lebih lanjutnya nanti kita berikan kewenangan kepada panitia apakah kita lanjut, ya, atau kita pindah ke pembahasan berikutnya, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.